Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, program studi Administrasi Publik. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester Administrasi Pertanahan oleh dosen pengampu Bapak Edi Wahyudi SH MSc. Perkenalkan, nama saya Afia dengan NIM 11122000130. Perkenalkan, nama saya Dwi Pertiwi dengan NIM 11122000014. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Cahyanti dengan NIM 112200176. Pengertian administrasi pertanahan. Administrasi pertanahan adalah sistem yang mengatur kepemilikan, penggunaan, dan pengelolaan tanah untuk menjamin kepastian hukum dan pemanfaatan optimal sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA Nomor 5 Tahun 1960. Aspek siapa saja yang dicakup dalam UUPA. Yang pertama, kepemilikan tanah dapat dimiliki oleh WNI, Badan Hukum Indonesia, dan masyarakat adat, sedangkan orang asing hanya bisa memakai hak pakai. Yang kedua, pemanfaatan tanah harus sesuai dengan rencana tata ruang seperti perumahan, industri, dan lain-lain. Yang ketiga, perlindungan hukum bisa melalui pencatatan di BPN dan penerbitan sertifikat tanah. Konsep dan tujuan administrasi pertanahan. Administrasi pertanahan melibatkan aspek hukum, ekonomi, sosial, dan teknologi. Tujuannya memberikan kepastian hukum atas tanah, pengoptimalan pemanfaatan tanah, mengurangi konflik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Komponen administrasi pertanahan. Ada 3 komponen. Yang pertama, pendaftaran tanah, sporadik, dan sistematik, seperti PTSL. Yang kedua, sertifikasi tanah adalah bukti sah kepemilikan yang dilindungi hukum. Yang ketiga, sistem informasi pertanahan, digitalisasi data tanah seperti LN registrasi untuk transparansi dan efisiensi pelayanan. Hak milik atau HM adalah hak terkuat dan penuh atas tanah dan hanya diperuntukkan untuk warga negara Indonesia atau WNI. Dapat diwariskan tanpa batas waktu. Contoh bukti kepemilikan yaitu sertifikat hak milik atau SHM. 2. Hak guna usaha atau HGU untuk kegiatan pertanian, perikanan, dan peternakan diberikan oleh negara kepada individu atau badan hukum. Berlaku maksimal 25 tahun, dapat diperpanjang 25 tahun lagi. Luas minimal 5 hektar, harus ada investasi yang layak. 3. Hak guna bangunan atau HGB. Hak untuk mendirikan bangunan di atas tanah milik negara atau orang lain. Berlaku maksimal 30 tahun, dapat diperpanjang 20 tahun. Dapat dimiliki oleh WNI dan Badan Hukum Indonesia dan dapat dialihkan oleh pihak lain. 4. Hak pakai. Hak untuk menggunakan atau mengambil hasil tanah milik negara atau orang lain, dapat dimiliki oleh WNI maupun WNA, diberikan untuk jangka waktu tertentu sesuai kepentingan. 5. Pengelolaan tanah. Mengatur dan memanfaatkan hak atas tanah sesuai aturan. Penting untuk memastikan legalitas sebelum transaksi. Harus dilakukan transparan, akuntabel, dan sesuai prosedur hukum. Lembaga pertanahan di Indonesia memiliki peran penting dalam mengelola dan mengatur penggunaan tanah secara efektif dan berkelanjutan. Dengan Badan Pertahanan Nasional atau BPN sebagai lembaga utama, BPN bertugas melakukan pendaftaran tanah guna memberikan kepastian hukum, mengatur berbagai jenis hak atas tanah, serta mengeluarkan izin menggunakan tanah. Selain itu, BPN juga berperan dalam penataan ruang, menyelesaikan sengketa pertanahan, pengawasan terhadap pelanggaran penggunaan tanah, serta bekerja sama dengan berbagai instansi untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. 6. Reforma agraria adalah upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan dalam penguasaan tanah. Kemudian yang kedua, pemilikan. Kemudian yang ketiga, penggunaan. Dan yang kelima adalah pemanfaatan tanah, khususnya bagi masyarakat kecil. Reforma agraria mencakup 2 hal utama. Yang pertama adalah redistribusi tanah, yaitu membagikan tanah yang tidak terpakai atau terlantar kepada masyarakat. Kemudian yang kedua adalah legalisasi tanah atau memberikan sertifikat atau pengakuan hukum atas tanah yang sudah dikelola oleh rakyat agar memiliki kejelasan dan perlindungan hukum.
Contoh nyata dari reforma agraria adalah program PTSL atau pendaftaran tanah sistematis lengkap, di mana dari program ini masyarakat mendapatkan sertifikat gratis secara cuma-cuma dari pemerintah, bertujuan agar masyarakat kecil memiliki kejelasan hukum atas tanah yang mereka tempati. Seperti di wilayah Sumatera, di mana sebagian tanah adat dikuasai oleh perusahaan sawit, kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat adat sebagai bentuk atas hak ulayat mereka. Inilah arti keadilan akses terhadap tanah. Ketika setiap warga punya kesempatan yang sama untuk memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan tanah secara adil. Yang ketujuh adalah sengketa tanah, merupakan konflik yang timbul terkait kepemilikan, penggunaan, ataupun batas tanah. Masalah ini bisa melibatkan individu, kelompok, dan pemerintahan. Ada beberapa penyebab umum terjadinya sengketa tanah, yaitu yang pertama adalah tumpang tindihnya sertifikat, kemudian yang kedua adalah tidak jelasnya batas tanah, kemudian yang ketiga adalah pembagian tanah warisan tanpa kejelasan, kemudian yang keempat adalah penguasaan tanah tanpa hukum yang jelas, kemudian yang kelima adalah pemalsuan dokumen atau pemalsuan data pertanahan. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan verifikasi dokumen yang akurat, mengukur ulang batas tanah, serta mediasi yang adil antara pihak-pihak yang terkait. Kepastian hukum dalam kepemilikan adalah kunci untuk mencegah sengketa dan menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Peran tanah dalam pembangunan nasional adalah sumber daya vital yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional. Di berbagai sektor pembangunan, pengelolaan tanah yang baik akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dulu penyampaian materi kami, jika ada salah kata mohon maafkan. Sekian, terima kasih.